Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Semoga kita sehat selalu dan terhindar dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran 4, pelajaran bahasa Indonesia. Oke, kita masuk pada materi kita selanjutnya. Kalian simak baik-baik. Selamat belajar. Materi kita pada video pembelajaran 4 ini bermain drama 2. Materi kelas 11, referensi buku yang kita pakai buku Brilian halaman 117 sampai 119, buku Bos halaman 248 sampai 280. Indikator pencapaian menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton, mendemonstrasikan sebuah naskah drama. Ciri-ciri kebahasaan teks drama. 1. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya, sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain-lainnya. 2. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti kata menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat, dan lain-lain. 3. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, dan lain sebagainya. 4. Menggunakan kata-kata sifat ya untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata yang dimaksud misalnya rapi, bersih, baik, gagah, kuat, dan lain sebagainya. Tahapan plot dalam sebuah drama. Pertama, eksposisi, kedua konflik, ketiga komplikasi, keempat krisis, kelima resolusi, keenam keputusan. Ini dia cara membuat naskah drama. Berhubungan erat nanti dengan tugas kita. Pertama, buat dulu kerangkanya, kembangkan ide cerita yang sudah dipikirkan secara matang, lalu tuangkan ke dalam sebuah kerangka berpikir. Ya, mulai dengan karakter. Terus pikirkan setting situasi atau lokasinya. Kemudian tentukan inti cerita. Ya. Tahapan kedua itu mulai menulis naskahnya. Setelah matang persiapannya, jalan ceritanya, ide ceritanya, tuangkan ke dalam penulisan naskah. Pertama, kalian buatlah prolog dari inti ceritanya, karakter dan latar yang sudah dipikirkan sebelumnya. Prolog ini berupa narasi ya, bersifat narasi atau bisa dibilang merupakan sinopsis dari drama. Kedua, dialognya dan petunjuk teknisnya. Petunjuk teknis itu nanti bisa kalian buat dalam dialog berupa dalam kurung dia ya. Misalnya, adik menangis sambil mengucek matanya atau sambil menyeka air matanya. Itu dibuat dalam kurung, itu namanya petunjuk teknis. Kemudian epilog sebagai penutup. Biasanya di dalam epilog ini diselipkan simpulan dan pesan yang dapat diambil dari drama. Unsur-unsur pementasan drama itu meliputi pertama sutradara, 2 naskah, 3 pemain atau aktor, 4 penata panggung, 5 penata musik atau suara, 6 penata cahaya, 7 penata rias, dan 8 penata kostum. Aspek suprasegmental drama. Ya, aspek-aspeknya itu berupa pertama lafal,
yaitu merupakan cara mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Ini harus kalian perhatikan nanti dalam drama kalian ya, memerankan drama kalian. Intonasi merupakan naik turunnya lagu kalimat. Nada atau tekanan adalah kuat lemahnya penuturan dialog dari tokoh. 4 itu ada mimik, yaitu ekspresi atau raut muka yang menggambarkan emosi tokoh. Terakhir, gerak-gerik atau gestur tubuh merupakan gerak anggota tubuh dalam menyatakan sesuatu. Ini dia, berhubungan juga dengan tugas kita. Monolog. Monolog adalah orang yang sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Percakapan monolog bisa dilakukan seorang tokoh dengan dirinya sendiri melalui cermin atau percakapan dengan dirinya sendiri dalam hati yang berbunyi. Jadi walaupun dia monolog diperankan oleh satu orang, tetap ada bahasa bicara aja ya. Monolog berfungsi sebagai penegasan keinginan atau harapan tokoh terhadap sesuatu hal. Monolog bisa dalam bentuk emosional, penyesalan, atau berandai-andai. Contoh video monolog yang dapat kalian lihat, nanti kalian bisa membuka contoh video monolog dalam kolom deskripsi dalam video pembelajaran ini. Link videonya sebagai berikut. Miss ada lampirkan 4 link video rekomendasi dari Miss yang wajib kalian tonton, dan nanti kalian buatlah monolog seperti itu gambarannya, begitu ya. Tugasnya, pertama, tuliskan naskah drama buatanmu sendiri di kertas double folio minimal 2 halaman. Fotokan tugasmu dan kirim ke email Miss. 2. Buatlah sebuah video monologmu dengan kamu sebagai tokohnya, durasi minimal 2 menit. Kirimkan videomu melalui WA Miss. Oke. Miss juga membuka kelas bertanya atau diskusi melalui aplikasi Zoom pada Jumat 17 April pukul 10 pagi. Link diskusi akan dikirimkan melalui grup siswa di kelas masing-masing. Bisa langsung dari Miss, bisa dari teman kalian, dan bisa melalui wali kelas kalian. Miss kirim ke grup siswa di kelas masing-masing. Misalnya di kelas ini Ibnu Rusdi, nanti dikirim, di kelas Alkindi juga dikirim. Selain kelas bertanya atau diskusi itu, Miss tidak akan merespon pertanyaan kalian atau WA kalian yang sifatnya tidak begitu penting ya. Oke. Batas waktu pengumpulan tugas itu Miss kasih waktu panjang tugasnya, yaitu pengumpulannya hari Selasa 22 April 2020 pukul 24 WIB atau jam 12 malam. Lewat dari tanggal tersebut, lewat dari hari tersebut, tidak Miss anggap kalian mengerjakan tugas. Demikian tadi penjelasan singkat materi pembelajaran kita dan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, stay at home, dan bantu orang tua kalian di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.